Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam diskusi kebangsaan. Seperti biasa, kami berdiskusi dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang, Pak. Kita kembali membicarakan, berdiskusi masalah kebangsaan, Pak ya. Nah, pemirsa, dalam setiap diskusi dengan Bapak Tritamtomo, kita selalu menaati prokes yang memang menjadi syarat wajib bagi kita semua untuk mengakhiri pandemi ini. Nah, mungkin kita bisa lepas, Pak Tri. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas isu yang cukup ini, Pak ya, cukup seksi karena menjadi perbincangan publik. Dan tentunya kalau menjadi perbincangan publik itu muncul pro dan kontra, Pak. Nah, mungkin isu ini viral karena memang bermula dari video yang merekam diskusi atau mungkin lebih tepat dibilang perdebatan antara Danrem 061 Surya Kencana dengan Habib Bahar bin Smith. Nah, itu satu hal yang viral sehingga muncul semacam kritik bahwa sikap seperti itu dikhawatirkan akan menurunkan marwah dan wibawa TNI. Karena memang ada beberapa pengamat yang mengambil tinjauan ini di luar tupoksi, ini di luar aturan. Ada lagi satu sisi ini menyalahi etika. Ada yang bilang lagi harusnya kan di bawah Danrem kan ada mungkin Dandim atau apa untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, mungkin kita mulai saja, Pak Tri. Pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya dari insiden ini, Pak Tri, apa yang bisa kita ambil atau mungkin semacam pelajaran buat, karena ini menyoroti pejabat, Pak ya, tentunya biar hal-hal seperti ini jangan terulang lagi sehingga tidak memunculkan satu pro dan kontra gitu, Pak. Mungkin dari situ, Pak. Baik, terima kasih kepada pembawa acara untuk sekian kali beliau mengundang saya dan saya hadir karena apa yang disampaikan beliau ada isu aktual yang menarik dan saya berhadir untuk membicarakan masalah itu. Karena kejadian tersebut, suka tidak suka, terjadi pada saat akan terjadi alih pergantian tahun 2021 ke tahun 2022, di mana pada saat ini negara sedang prihatin menghadapi berbagai masalah. Sedang negara sendiri melalui pemerintah sedang berupaya keras untuk mengembalikan recover terhadap berbagai kebijakan untuk memulihkan situasi. Di sini ada permasalahan itu, kemudian negara sedang juga bergelut dengan masalah bencana alam, bencana sosial, sampai dengan bencana non alam. Nah, seharusnya di sini seluruhnya kita sebagai warga bangsa harus tersadar untuk mau membangun keutuhan bangsa ini secara bersama-sama. Tapi apa yang kita lihat hari ini yang terjadi yaitu yang menjadi persoalan pokok di mana seorang penguasa teritorial di wilayah Korem 061 yang notabene adalah anggota TNI mengancam akan membubarkan dakwah yang dilakukan oleh saudara Bahar Smith yang diduga menimbulkan permasalahan, meresahkan warga masyarakat. Itu cerita yang dilemparkan di atas permukaan. Tindakan tersebut benarkah? Tepatkah? Nah, ini yang kita harus coba kita telisik dari berbagai bagian yang perlu untuk diketahui oleh umum. Yang pertama, kita harus paham bahwa persoalan ini
timbul karena terjadi perdebatan yang pokok persoalan yang disampaikan dan mendapat tanggapan tidak ketemu. Sedangkan Saudara Bahar Smith mencermati pernyataan beberapa waktu yang lalu yang dilemparkan oleh Pak Dudung. Pertama, beliau menyampaikan gerakan bersenjata, OPM, apapun namanya sampai dengan KKB, itu adalah saudara kita. Itu asal muasal Pak Bahar Smith menyampaikan keluhannya. Kedua, bagaimana beliau menindaklanjuti pernyataan dari Pak Dudung pada saat beliau CC dengan saudara kita Pak Deddy Kobuser yang menyentuh kultural dari anak bangsa dan lain sebagainya. Sedangkan penguasa teritorial di wilayah itu menyampaikan hal yang berbeda, bahwa Bahar Smith melakukan ceramah agama yang menyinggung kesatuan persatuan bangsa, di mana memprovokasi masyarakat sehingga diduga akan menimbulkan perpecahan antara anak bangsa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Ini bermotif dan berujung kalau benar pada masalah SARA. Jadi apa yang disampaikan oleh Danrem benar dan sah menurut pandangan dari beliau. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan akhirnya mendapatkan cibiran dari warga masyarakat secara umum. Cibiran ini bernada negatif. Cibiran ini bernada negatif dan merugikan prajurit secara umum. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya sederhana. Yang pertama, kenapa ini bisa terjadi? Kok jadi demikian? Nah, langkah tindakan yang diambil oleh penguasa teritorial di wilayah itu, ini saya terpanggil karena jangan sampai timbul konotasi di masyarakat secara umum bahwa institusi bertanggung jawab. Salah. Ini adalah tindakan orang perorangan, orang per orang, atau boleh dibilang adalah oknum prajurit yang bersentuhan dengan warga masyarakat. Jadi tidak benar kalau digebiah-uyah institusi TNI bertanggung jawab. Salah dan keliru. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama, bahwa beliau, Komandan Korem, itu mungkin beliau hanya membaca Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI. Bicara pasal 7 sampai dengan pasal 10 OMP, OMSP. Tapi jangan lupa, kalau beliau di situ menyatakan bahwa saya adalah penguasa di wilayah, tolong baca menurut Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Di situ disebutkan bahwa kalau bicara pemerintah daerah itu mulai dari provinsi, kabupaten, kota. Kalau di provinsi istilahnya adalah FKPD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Unsurnya mulai dari gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajari, Kajati, dan pendukung lain. Kalau di kabupaten kota, itu sebutannya adalah SKPD, Satuan Kerja Pimpinan Daerah. Unsurnya adalah Bupati Wali Kota, kemudian Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Kabupaten Kota. Nah, di mana posisi Danrem? Beliau adalah selaku FKPD, SKPD plus. Jadi tidak fungsional melekat sebenarnya. Nah, beliau ini hanya diberi tanggung jawab sesuai komando untuk membawahi, mengkoordinir berapa wilayah kodim. Itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua,
beliau juga lupa membaca Undang-Undang Nomor 17 2011 tentang intelijen negara. Kemudian dari situ keluar turunan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2012 tentang BIN dan BINDA. Nah, sekarang kejadian itu terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, yang kebetulan beliau kantor komandonya ada di Bogor, dan saudara Bahar Smith berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor. Nah, kalau bicara Forkopim Pimda, itu di wilayah Bogor yang fungsional adalah Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan plusnya beliau. Begitu. Nah, di sini beliau juga harus tahu bahwa Kemdagri mengeluarkan juga Permendagri nomor 16 tahun 2012 tentang Kominda, Komunikasi Intelligence Daerah, yang unsurnya dari Pemda, Pak Bupati, Wali Kota sebagai ketua, terus sampai dengan sekretaris adalah Bapak Sekda, kemudian ketua harian adalah Kabinda setempat, Wakabinda itu adalah dari kepolisian dan lain sebagainya, yang membahas masalah astagatra yang ada di wilayah itu. Nah, kalau kita lihat di sini, beliau juga yang ketiga lupa mungkin dan tidak membaca Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 59 tentang keadaan bahaya. Di sini beliau harus melihat bahwa eskalasi aman, rawan, gawat, krisis itu penanggung jawabnya sudah diatur. Hari ini pada kejadian tanggal 31 itu adalah kondisi aman. Gatra kehidupan berjalan normal, pemerintahan berjalan normal. Beliau masuk. Harusnya di sini yang membantu Pak Bupati, Kapolres maupun Dandim masuk di situ. Kendali wilayah adalah Pak Bupati. Tapi pada hal khusus itu ada Pak Kapolres berkait masalah Kamtipmas. Dandim mendukung. Nah, beliau di sini mungkin lupa pada kondisi aman, semua merujuk kepada Pak Bupati. Pak Bupati harus diajak bicara. Dan kemudian yang keempat, beliau juga harus paham tentang bunyi Undang-Undang Nomor 2 2012, 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13, 14, 15, 16. Yang dilakukan oleh prajurit di wilayah Bogor tersebut itu adalah menjadi domain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini. Jadi kesimpulannya kalau kita melihat dari 4 undang-undang tadi sampai dengan Permendagri, kesimpulan kecil, 1, prajurit penguasa teritorial di wilayah itu kurang melaksanakan K3I ke samping dan ke bawah. Kemudian yang kedua, beliau melakukan pendekatan yang salah. Harusnya pendekatan manusiawi, bukan pendekatan kekuasaan. Tuh. Kemudian yang ketiga, ini koreksi, karena cintanya anak bangsa keseluruhan kepada TNI, kita wajib memberikan korektif. Yang ketiga, ini bukan situasi merah. Tidak ada diskresi di sini. Kemudian yang keempat, ini bukan merupakan tugas, tanggung jawab, dan peran dari prajurit sebagai penguasa teritorial di wilayah itu. Tugasnya harus paham dengan 5 kemampuan teritorial. Beliaunya harus
menyiapkan geografi tadi menjadi ruang alat kondisi juang yang tangguh dalam rangka menciptakan cegah tangkal dini terhadap segala macam ancaman bersama masyarakat. Nah, masyarakat jangan dicederai. Ini Pak, makasih. Satu hal yang menarik Pak terkait ini kan Pak Tri membahas ini bisa dibilang bertentangan dengan 4 undang-undang dan 1 Permendagri juga gitu. Cuman yang jadi pertanyaan publik juga Pak, ini kan ada klarifikasi dari kalau kita bilang oknum prajurit Pak ya, ada klarifikasi bahwa segala hal yang dilakukannya itu hanya menjalankan perintah. Beliau memang tidak menyebut perintah dari siapa. Artinya kan kalau menjalankan perintah tentunya ini sesuai prosedur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pejabat di atasnya mestinya kalau memang ini satu hal yang ini misalnya Panglima TNI itu bisa memberikan klarifikasi atau memberikan keterangan ke publik biar publik nggak bingung kalau memang dia menjalankan perintah kok ternyata banyak ada 4 undang-undang yang tidak sesuai dengan aksi ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, ini menggelitik buat kita semua. Justru nanti mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa memberikan gambaran utuh kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa di sini kan sudah ada klarifikasi baik yang disampaikan oleh Kapenrem, kemudian yang kedua oleh Kapendam. Namun demikian, tentunya 2 pejabat ini harus arif, bijak, terbuka dan jujur apa adanya. Justru jangan menutupi karena masyarakat secara kasat mata sudah melihat langsung pokok-pokok persoalan yang sebenarnya terjadi. Sudah memahami itu. Nah, oleh karena itu kita coba flashback. Yang pertama kita lihat apakah tepat seorang pejabat itu menyatakan bahwa saya adalah penguasa di wilayah ini. Kurang pas. Kemudian yang kedua, kalau bicara tindakan yang tidak menyenangkan terhadap atasan, ini adalah perlu ada dumas itu, pengaduan masyarakat, bukan kepada Korem, tapi selayaknya itu dilanjutkan kepada kepolisian. Karena kepolisian nanti yang akan menindaklanjuti sesuai Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13, 14, 15, 16. Memanggil, menahan barang bukti itu menjadi tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi jangan dibalik-balik, menghalalkan cara reaktif, tapi kita menabrak 4 aturan yang ada. Kemudian membubarkan dakwah. Sudahkah Forum Kominda diajak bicara? Sudahkah mendapat masukan dari Dandim, dari Dan Ramil? Ini ujung tombaknya adalah Dan Ramil dengan Babinsa yang tahu peta situasi di situ adalah mereka. Plus Babim Kamtipmas. Nah, ini yang tadi saya bilang, KTGI ke samping ke bawah maupun ke atas kurang. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentunya kita minta sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanggung jawab ini 2 tingkat ke atas. Karena persoalan ini sudah membahana, kemudian menjadi perbincangan umum. Mulai dari politisi, pemerhati, warga masyarakat, sampai dengan pengemudi taksi. Ini harus ada kehati-hatian dan keberanian pimpinan untuk menyatakan bahwa ini benar, ini salah. Paling gampang, sifat warga masyarakat kita inilah permisif. Kalau dibilang anggota saya salah, saya minta maaf, selesai. Tapi jangan ditutup-tutupi. Justru ini akan menghancurkan nilai kemanunggalan TNI, TNI dengan Polri, TNI dengan masyarakat. Ini jangan dikotorin. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi pembawa acara sampaikan, sebaiknya ada klarifikasi terpusat. Apakah dari Danpuster? Apakah dari Aster?
atau Kapuspen TNI atas nama Panglima TNI atau dari Pati 5 secara langsung. Ini akan menyelesaikan persoalan. Jadi jangan ditutup-tutupi terkesan membela loyal pada pimpinan, padahal pimpinan itu kurang tepat dalam melaksanakan tugas kewajibannya di lapangan. Demikian, Pak. Ya, nah, mungkin nyambung ke situ, Pak ya. Satu isu yang menjadi perdebatan Habib Bahar dengan Danrem 061 itu adalah satu isu yang sebelumnya itu menjadi isu yang viral juga dan menjadi pro kontra di publik, yaitu pernyataan KSAD. Ada Habib Bahar ini kan membahas persoalan pernyataan dari KSAD. Nah, dalam video yang viral itu Danrem 061 itu menyebut bahwa yang dia arahkan ke Habib Bahar adalah pembelaan dia terhadap institusi TNI, terutama kepada membela KSAD. Nah, mungkin gimana Pak biar tidak muncul pro kontra di masyarakat, mungkin bisa diluruskan, Pak. Begini, ini menarik lagi. Seperti tadi di bahasan kedua, saya sudah menyampaikan bahwa politik tentara adalah politik negara. Dia harus loyal kepada negara, bukan kepada oknum pemerintahan. Ini amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, di sini harus ada kesadaran dari prajurit di lapangan sebagai penguasa wilayah teritorial di wilayah Bogor, supaya paham bahwa apa yang dilakukan ini tidak pas. Kemudian, kenapa tidak pas? Karena rambu-rambu yang ada ditubruk. Bahwa sudah sampaikan, jangan sampai kita mengikuti anutan emosional pribadi karena ingin mendapatkan pujian, kita menabrak norma yang berlaku. Loyalitas kita adalah tegak lurus ke atas dalam rangka negara bangsa, menjaga kesatuan persatuan bangsa, menjaga dan mempererat kebinekaan tadi menjadi satu kekuatan yang tangguh. Nah, kalau kita loyal kepada yang salah, ini keliru. Biarkan sekarang dengan apa yang disampaikan itu, masyarakat dengan 4 hal yang tadi saya sampaikan kurang tepat. Ini biarkan masyarakat yang menilai. Tentunya di sini harus ada klarifikasi juga yang disampaikan oleh pimpinan di atasnya, supaya apa yang disampaikan oleh petugas penguasa teritorial di wilayah itu tidak berdiri sendiri. Karena tadi di dalam pernyataan awal waktu berdiskusi di depan pintu gerbang, saya membawa amanat. Amanat dari siapa? Dari saya. Nah, ini orang sudah ini ada perintah. Nah, ini kan keliru. Tolong, kemanunggalan TNI Polri dan rakyat sebagai satu kekuatan yang dahsyat jangan dikotori oleh minat yang terselubung oleh oknum prajurit. Kalau sudah bicara oknum prajurit, institusi jangan dibawa-bawa. Saya selaku mantan prajurit keberatan. Saya mohon dengan hormat kepada masyarakat harus jujur mulai bahwa ini adalah tindakan perorangan, bukan institusi, bukan perintah dari institusi, tapi adalah ketidakpahaman terhadap aturan yang berlaku sehingga beliau reaktif ini salah. Demikian, Pak. Ya. Terkait kemandungalan TNI rakyat, Pak ya. Justru insiden ini dipandang publik sebagai upaya adu domba antara TNI dengan rakyat. Nah, di sini kalau kita lihat video yang viral itu justru Habib Bahar dengan tegas menyatakan bahwa dia cinta TNI, cinta NKRI. Nah, apakah dari pernyataan-pernyataan Habib Bahar ini mungkin ada sesuatu yang justru malah menyinggung TNI atau bagaimana, Pak? Jadi begini, ini lebih menarik lagi menurut saya. Jadi asal muasalnya saudara Bahar Smith menyampaikan bahwa KKB kok dianggap saudara. Padahal KKB
sudah cukup membuat korban fisik, non-fisik, dan merugikan masyarakat di wilayah itu. Kenapa? Harusnya dia yang dikejar dan diselesaikan. Itu pernyataan dari Pak Habib Bakar. Nah kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan, ada sementara pihak. Ini akan menjurus pada masalah SARA. Ini yang mengkaitkan dengan masalah ini, tentu harus hati-hati dalam rangka menyampaikan pernyataan ini. Bahwa itu tidak ada sama sekali. Jadi hanya miskomunikasi antar dua pihak. Yang satu loyalitas tegak lurus ke atas tapi salah. Yang satu ingin mengklarifikasi bahwa sebagai warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK, maupun Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, karena rakyat ada di komponen cadangan. Perasaan Habib Bakar, saya melihat TNI Polri dan masyarakat di sana banyak yang gugur, banyak yang mati, banyak yang meninggal. Beliau otomatis menyampaikan, karena beliau mungkin tahu tentara adalah bayangkari negara bersama rekan-rekan kepolisian tadi. Kok begitu aja? Diselesaikan begitu aja tanpa harus diselesaikan dengan baik. Nah, kecintaan itu mudah-mudahan keluar dari hati nurani yang paling dalam dan tulus. Tapi kalau kita lihat bagaimana waktu beliau mengucapkan, artinya itu adalah yang disampaikan sebagai warga negara yang tulus menyampaikan. Perkara ada persoalan lain yang menjadi tindakan menurut pengamatan undang-undang lain, dia berbuat kesalahan, itu kita serahkan pada pihak yang lain untuk menyelesaikan persoalan. Kita abaikan dulu, tapi kita masuk fokus pada persoalan antara penguasa wilayah Korem dengan saudara Bahar. Demikian, Pak. Ya. Ini menarik Pak ya, terkait penguasa wilayah Pak. Di sini kan ada semacam statement, meskipun bisa dibaca sebagai ancaman bahwa Danrem 061 itu mengultimatum Habib Bahar, kalau Habib Bahar masih menjalankan atau menyiarkan pengajian yang memprovokasi akan dibubarkan. Nah, ini yang juga menjadi isu menarik di publik. Sesuai aturan dan perundangan yang berlaku, memang untuk membubarkan pengajian segala macam ini, apakah memang menjadi kewenangan TNI, Pak? Ini lagi, menurut saya menarik untuk disimak. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian buat teman-teman prajurit keseluruhan. Bahwa apa yang tadi pembawa acara sampaikan, Pak, apakah membubarkan tadi menjadi kewenangan dari aparat teritorial? Tolong, di awal saya sudah memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, tentang tugas pokok Polri, pasal 13, 14, 15, 16 adalah pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Itu semua yang punya kewenangan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah melalui forum Kominda yang dipimpin oleh Bupati untuk menelaah apakah persoalan itu sudah mengganggu dan menimbulkan keresahan umum dan cenderung akan membuat pecah belah di negara dan di wilayahnya. Baru. Jadi yang maju pertama adalah Kesbangpol tadi, kewenangan Kesbangpol, dibantu oleh teman-teman dari kepolisian. Kodim monitor dalam membina ruang tadi. Nah sekarang kalau ujuk-ujuk ngeruduk, dia salah kapling. Saya minta maaf pada warga masyarakat, saya selaku mantan prajurit, saya prihatin. Saya minta maaf. Tolong, ini bukan kesalahan institusi. Ini adalah kekurang pahaman dari personal pribadi. Demikian, Pak.
Diskusi kita menarik Pak hari ini ya. Mungkin sebelum Bapak menyampaikan closing statement, ada satu hal lagi yang ini juga menjadi perbincangan publik, juga memunculkan tanda tanya besar, yaitu soal jabatan Pangkostrat yang sampai hari ini belum terisi, Pak. Nah, di sini publik melihat atau menduga-duga ya, mungkin juga ada semacam tudingan bahwa jabatan Pangkostrat sampai hari ini sengaja dikosongkan karena memang ada kepentingan politik. Padahal semua tahu bahwa TNI tidak boleh berpolitik lagi gitu, Pak. Nah, mungkin bisa diklarifikasi Pak soal ini, karena begitu TNI dibicarakan dalam bingkai dan ranah politik, kok satu hal yang mungkin menambah pro dan kontra, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini sebenarnya ada apa di sini? Baik, terima kasih banyak atas penyampaian pertanyaan yang menggelitik lanjutan. Kita melihat sejak penyerahan tongkat komando dari Pak Andika Perkasa, jabatannya diduduki sebagai Kepala Staf Angkatan Darat oleh Pak Dudung, otomatis jabatan Pangkostrat kosong. Kosong dari sekian lama, masih tetap dijabat oleh Kaskostrat. Nah, ini menarik karena gunjingan di ranah publik ini bergulir. Tentunya ini menjadi satu masukan positif buat pengambil keputusan yang paling atas selaku Panglima Besar TNI Polri untuk segera mengambil satu keputusan. Kenapa demikian? Karena kita paham bahwa Kostrat, postur, kalau kita bicara postur, organisasinya besar. Dia punya kemampuan 3 divisi sampai dengan komposit. Kemudian dia merupakan balahan pus, pemukul strategis yang dimiliki negara ini beserta Kotama yang lain. Kemudian dia punya kekuatan besar. Dia punya kemampuan luar biasa. Dan hari ini tergelar di beberapa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian teknologi yang dimiliki cukup luar biasa. Nah, ini bila dihadapkan pada lingkungan strategik yang ada, sampai dengan perkembangan Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi perhatian khusus. Hari ini apakah PLT, Kaskostrat, walaupun kita bilang mampu, tapi dibutuhkan satu kendali operasi dari Panglima yang selama ini begitu Pangkostrat bergeser, tidak lama dalam kurun waktu 1 minggu sudah terisi kembali. Nah, oleh karena itu, tempo hari Panglima TNI Pak Andika Perkasa sudah menyampaikan di ruang publik bahwa beliau sesuai dengan Wanjakti sudah menyampaikan nama kepada Presiden. Sudah di tangan Presiden. Nah, tentunya pernyataan ini dengan dinamika perkembangan lingkungan yang ada harus tentunya dijawab. Siapapun yang ditunjuk adalah keputusan Presiden. Publik tidak menggunjingkan. TNI tidak akan menampik dan dia loyal keputusan apapun. Oleh karena itu, saran dari kami sebagai mantan prajurit, kita tahu bahwa Kostrat adalah punya posisi yang amat penting dan strategis, dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, seyogyanya segera diputuskan siapapun dia yang menjabat adalah putra bangsa yang terbaik, dan pasti keberadaannya diakui, dan dia pasti sudah terpilih berdasarkan kriteria yang ada, dan profesionalismenya itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Pak, mohon dapatnya segera diputuskan. Ini publik menunggu, publik ingin mendapatkan kepastian. Demikian. Dari diskusi panjang kita tadi, Pak, ya mungkin banyak hal menarik yang mencerahkan publik, Pak, tentunya, Pak, ya. Nah, dari
tinjauan hukum, dari perbandingan, dari bagaimana seharusnya seorang prajurit itu menjalankan 8 wajib TNI terkait berhubungan dengan rakyat. Nah, mungkin perlu dibuat semacam harapan, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan atau kesimpulan dari kasus tadi sehingga tidak muncul kembali, sehingga akan membuat heboh publik lagi, sehingga akan membuat pro dan kontra lagi, sehingga ujung-ujungnya dikhawatirkan akan memecah belah bangsa. Mungkin bisa disampaikan Pak harapan dengan berlatar belakang dari insiden yang tadi. Baik, dengan kejadian yang baru lalu, tentunya kita ingin mendapatkan solusi yang sekaligus menjadikan pengharapan buat kita sekalian. Nah, oleh karena itu, saya selaku mantan prajurit mohon kepada Panglima TNI dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategik saat ini dan milenium hari ini. Di hadapan pada kondisi yang seperti ini, kita butuh sosok-sosok prajurit yang profesional dengan kriteria tanggap, tanggon, terginas, dan profesional. Oleh karena itu, yang pertama, sebaiknya pendidikan pembentukan perwira di Akmil, Akademi Militer, yang dulu AMN sampai dengan Akabri, 3 tahun, 4 tahun setengah. Ini yang saat ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun, hendaknya difokuskan kepada jabatan komandan peleton yang profesional. Sedangkan diploma kesarjanaan mungkin menjadi pertimbangan berikutnya. Karena jangan sampai beliau ini dengan gelar S.Han, itu sudah punya cita-cita yang lain. Nah, oleh karena itu, ini tergantung dari bagaimana kebijakan Panglima TNI dalam rangka menghadapi, karena era ke depan, era milenium, ini tantangan ke depan lebih complicated. Yang kedua, mohon kepada Panglima TNI, sebaiknya Kodiklat TNI bersama dengan pusat kesenjataan TNI yang ada kembali untuk melakukan pendidikan Dikjurpa, Susdanki, Sustaf, Susdanyon, Susdanrem melalui seleksi. Jadi tidak bisa prajurit ditunjuk untuk menjabat danyon tanpa melalui strata yang kami sebutkan tadi, Susdanyon segala macam. Karena di situ ada penyampaian dengan sampai dengan Susdanmi, ada penyampaian kurikulum yang sudah disiapkan, hanjar, metode pengajaran, sampai teknik penyelenggaraan latihan, sudah spesifikasi menuju kepada jabatan ini diimbannya. Nah, ini adalah sebagai harapan. Saran dari kami untuk Bapak Panglima TNI, kita merujuk pada Undang-Undang 34 2004 tentang TNI dan sesanti para sesepuh ABRI maupun TNI berikut pernyataan Presiden pertama Republik ini Bapak Soekarno pada waktu dekrit pembentukan TNI APRI Angkatan Perang Republik 5 Oktober 1945. Yang pertama, TNI harus berdiri di semua kelompok golongan masyarakat bangsa. Ini pernyataan dari sesepuh Jenderal Muhammad Yusuf. Ini sifatnya perlu diingat kembali bahwa kita tidak bermain politik praktis, tapi kita harus fokus kepada politik negara. Kemudian yang kedua, ingat apa yang disampaikan oleh Pak Karno pada 5 Oktober 1945 yang lalu dalam rangka pembentukan Angkatan Perang, belum menyatakan sederhana. Angkatan Perang harus bisa meniadakan ancaman dari dalam dan dari luar. Bila itu tidak dapat dilaksanakan, maka
angkatan perang kita belum sempurna. Ini adalah tantangan. Kejadian Bogor dan lain sebagainya ini menjadi tantangan untuk perbaikan kurikulum ke depan. Dan ingat, dari perkataan Pak Karno tersebut, beliau mengingatkan, kita bicara hari ini TNI Polri, tempo hari adalah angkatan perang. Di dalamnya include adalah teman kita dari kepolisian. Ingat bahwa TNI Polri merupakan bagian dari instrumen negara dengan doktrin masing-masing, merupakan unsur hidup yang ikut serta membangun negara ini bersama rakyat. Tolong di sini Pak, Presiden Soekarno sendiri sudah menyatakan kemanunggalan adalah kunci sukses membangun bangsa ini. Jangan dikotori oleh ego sektoral perorangan yang menghancurkan nama institusi yang sudah demikian hebat, luar biasa. Kemudian tolong, saya mengingatkan, peringat yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi. Hukum harus ditegakkan dengan sebenarnya. Hukum harus tidak boleh tajam ke bawah. Ini supaya dijabarkan. Kalau salah bilang salah, jangan salah dibilang benar, benar dibilang salah. Demikian, terima kasih. Pemirsa, diskusi kita kali ini sudah berakhir. Ada beberapa dan mungkin banyak masukan dari saran dan juga harapan dari Pak Tri Tamtomo terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga ini bisa menjadi semacam semangat ataupun dorongan kepada segenap anak bangsa untuk terus berusaha mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih Pak Tri Tamtomo atas kehadirannya. Pemirsa, jangan lupa tunggu kembali edisi berikutnya diskusi kebangsaan bersama Pak Tri Tamtomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.